Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai pemrograman statistik dengan program RStudio. Dengan beranggotakan saya sendiri, Meliza Nabila, dengan NIM 12345, NIM 122. Saya Mai Talita Dahlia dengan NIM 123450009. Saya Lydia Antasia Marpaung dengan NIM 123450015. Saya Salsabila Putri Maharani dengan NIM 123450070. Jadi, kita di sini akan mempraktikkan pemrograman statistik dengan aplikasi RStudio. Sebelum kita memulai praktiknya, kita harus mengetahui dulu teori dasar mengenai R. Jadi, R adalah bahasa pemrograman dan perangkat lunak yang bersifat gratis dan open source, digunakan untuk analisis statistik dan grafis. R dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Unix, Windows, macOS, sehingga membuatnya fleksibel dan mudah diakses oleh banyak pengguna. Bahasa pemrograman R menyediakan berbagai teknik analisis statistik, diantaranya pemodelan linear dan non-linear, uji statistik klasik, analisis deret waktu, klasifikasi data, pengelompokan, dan manipulasi data. Salah satu keunggulan dari R ini yaitu dalam visualisasi data. Dengan fitur grafik yang luas, R memungkinkan pengguna untuk membuat plot berkualitas tinggi. Kemudian ada RStudio. Saat instalasi bahasa pemrograman R, secara umum masih menggunakan grafik user interface atau tampilan yang sangat sederhana, sehingga untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan R. Dapat memanfaatkan aplikasi RStudio yang menyediakan beberapa tools yang mudah dipahami dan digunakan dalam menganalisa data secara statistik, serta menampilkan kode plot menggunakan R secara mudah dan efisien. Yang selanjutnya adalah simbol dan operasi pada R. Pada pemrograman R, terdapat operator-operator yang berguna pada operasi-operasi di R. Beberapa operator yang digunakan diantaranya operator aritmatika, logika, dan perbandingan. Simbol addition, operator untuk penjumlahan, subtraction, operator untuk pengurangan, multiplication, operator untuk perkalian, division, operator untuk pembagian, exponential untuk operasi pemangkatan, modulus untuk mencari sisa pembagian, dan integer untuk mencari bilangan bulat hasil pembagian saja dan tanpa sisa pembagian. Untuk selanjutnya ada tipe data R. R dapat bekerja dengan beragam jenis tipe data. Beberapa tipe data yang paling dasar pada R dapat dilihat ada 4 macam di sini. Yang pertama numerik, tipe data yang berisi angka-angka yang dapat dihitung menggunakan operasi aritmatika, baik bilangan bulat maupun pecahan. Lalu yang kedua integer, tipe data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, baik positif maupun negatif tanpa komponen pecahan. Yang ketiga boolean, tipe data yang memiliki dua nilai yaitu benar, true, dan salah, false. Tipe data boolean juga disebut sebagai logika. Dan yang terakhir, karakter atau string. Tipe data yang berisi karakter atau string atau yang biasa disebut dengan teks. Lalu, pada R, terdapat beberapa package dasar yang digunakan pada analisis data statistik. Yang pertama ada dplayer yang digunakan untuk memanipulasi data seperti filtering, sorting, grouping, dan melakukan operasi agregasi. Lalu yang kedua ada ggplot2 digunakan untuk melakukan visualisasi data secara estetik dan lebih berkualitas. Lalu yang ketiga ada TDR digunakan untuk merapikan data seperti mengubah bentuk dan hierarki data, mengekstrak nilai dari kolom string, dan menangani data yang hilang. Lalu yang terakhir ada readXL yang digunakan untuk memproses data Excel. Kemudian kita akan mencoba operasi aritmatika dalam RStudio. Yang pertama ada penambahan, dapat kita tulis 3 ditambah 4, lalu kita run, kemudian pada bagian konsol di bawah akan terdapat hasilnya. Kemudian yang kedua ada pengurangan, kita masukkan angka yang kita inginkan, misalnya 6 dikurang 5, kemudian kita run, kemudian pada bagian bawah akan terdapat hasilnya. Lalu ada perkalian, misalkan ada 3 dikali 2, kemudian ketika di run,
pada bagian bawah akan terdapat hasilnya. Lalu ada pembagian, contohnya 8 dibagi 2, kemudian di run, itu akan terdapat hasilnya di bawah. Lalu yang terakhir ada eksponensial. Contohnya 2 dipangkatkan dengan 2. Ketika di run, maka pada bagian konsol akan terdapat hasilnya. Lalu selanjutnya ada variabel. Jadi variabel itu sebuah nama atau identifikasi yang diberikan untuk menyimpan suatu nilai data dalam memori komputer. Jadi contohnya, kita masukin variabel, lalu kita masukkan nilai yang kita inginkan, yaitu misalnya 100. Lalu kita ingin memanggil variabelnya dengan mengetikkan variabel dan akan menghasilkan hasil di bawah tersebut. Lalu ada contoh juga nilai variabel yang menggunakan operasi aritmatika. Kita masukkan contohnya N1, lalu kita masukkan angkanya yaitu 34. Lalu kita run, lalu yang kedua kita masukkan N2, dan kita masukkan angkanya yaitu 44, lalu kita run lagi. Kemudian kita masukkan fungsinya yang kita inginkan yaitu misal N1 ditambah N2. Lalu kita run dan terlihat hasilnya pada yang di bawah tersebut. Selanjutnya adalah tipe data R. Tipe data R yang pertama adalah numbering. Kita ketikkan A, lalu tanda panah ke kiri, kita ketik angka 50, lalu kita panggil A-nya, lalu kita run, akan menghasilkan nilainya itu 50. Selanjutnya adalah integer. Kita ketikkan kata D, lalu tanda panah ke kiri, lalu kita ketikkan angka 90, lalu kita panggil D-nya, lalu akan menghasilkan hasilnya itu 90. Selanjutnya adalah boolean. Kita ketikkan T, lalu tanda panah ke kiri yaitu true, lalu F tanda kiri, panah ke kiri yaitu false, kita panggil yang kita inginkan, yaitu kita menginginkan T, lalu akan menghasilkan kata true. Lalu yang terakhir adalah karakter. Kita ketikkan chart, lalu tanda panah ke kiri kita ketikkan tanda petiknya, yaitu hello world, tanda petik lagi, lalu kita ketikkan chart, lalu akan muncul hasilnya yaitu hello world. Oke, selanjutnya kita ke vektor. Vektor adalah objek data paling sederhana yang ada pada R dan merupakan kombinasi dari berbagai nilai sesuai dengan data yang dimasukkan. Berikut adalah contoh penggunaan fungsi C. Yang pertama, kita ketik vektor, lalu tanda panah ke kiri, lalu masukkan C, buka kurung, 5,1,3, tutup kurung, lalu jangan lupa kita run. Selanjutnya, kita panggil vektor dan dapat dilihat di bagian bawah konsol terdapat hasilnya. Lalu yang kedua, cara penggunaan fungsi sekuensial dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Yang pertama, kita ketikkan vektor 3, lalu tanda panah ke kiri, lalu C, lalu buka kurung, 1:10, lalu tutup kurung, lalu di run, dan kita panggil, kita ketik lagi vektor 3, lalu di run, dan di bawah dapat dilihat hasilnya. Lalu selanjutnya operasi vektor. Nah, yang pertama kita ketik P1, tanda panah ke kiri, kita ketik C, buka kurung, 5,6,8, tutup kurung, kita run, lalu selanjutnya kita ketikkan P2, tanda panah ke kiri, ketik C, buka kurung, -4,7, -10 dikali 8, tutup kurung, lalu kita run, lalu kita panggil P1 ditambah P2, lalu kita run, dan di bawah dapat dilihat untuk hasilnya. Dan yang terakhir untuk operasi perbandingan. Yang pertama P3, tanda panah ke kiri, kita ketik C, lalu buka kurung 5:20, tutup kurung, lalu kita run, dan kita ketikkan lagi P3, 15, lalu kita run, dan dapat dilihat hasilnya di bawah. Lalu selanjutnya kita ke bagian matriks. Di sini terdapat soal dengan matriks 1:25 dengan ukuran 5x5. Oke, berarti langsung kita coba. Kita matriks, tanda panah ke kiri, lalu ketik matriks lagi. 1:25, n row sama dengan 5. N row itu merow listnya, lalu
lalu koma, encol sama dengan 5. Encol itu merupakan lalu koma, by row sama dengan, terus jangan lupa di run, terus kita mau panggil, kita ketikkan matriks, lalu run, dan dapat dilihat hasilnya di bagian bawah konsol. Lalu di sini selanjutnya ada data frame. Jadi, data frame adalah bentuk struktur data yang menggambarkan sebuah tabel yang disusun dari beberapa baris dan kolom. Jadi ada contoh. Di sini ada variabel kelas, lalu kita masukkan fungsinya, fungsi C, lalu kita masukkan RA, lalu RB, lalu RC, kemudian kita run, lalu kita masukkan lagi variabelnya yaitu jumlah, lalu kita masukkan lagi fungsi C yang berisi angka yaitu 35, 46, 39. Lalu kita run. Setelah itu kita masukkan lagi variabel mahasiswa, lalu kita masukkan fungsi data, titik frame, lalu kelas, koma jumlah. Lalu untuk memanggilnya kita bisa mengetikkan mahasiswa. Lalu kita run. Nanti hasilnya akan terlihat seperti yang di bawah ini. Selanjutnya adalah list. List adalah struktur data pada R seperti vektor, hanya saja dapat menyimpan tipe data yang berbeda. Pada satu list bisa memiliki tipe data yang berbeda-beda, seperti variabel numerik dan juga karakter. Berikut adalah contoh kodenya. Yang pertama, kita ketikkan data 1, tanda panah ke kiri, lalu list, lalu kita ketikkan Sains, 2024, lalu kita ketikkan 1A. Kita run, lalu kita ketikkan lagi data 1. Maka akan menghasilkan sains. Kata yang pertama adalah sains, kata kedua adalah 2024, dan kata ketiga adalah 1A. Sekian dari presentasi kami mengenai pemrograman statistik dengan RStudio. Semoga bermanfaat. Terima kasih.